teman-teman, ini lanjutan video yang tadi pembahasannya lewat whiteboard. Nah, terkait materi sistem informasi manajemen, khususnya bagaimana penggunaan SPSS, kalian bisa lihat materinya ada di topik ke 13 ya. Topik ke-14 ya. Di sini ada namanya SPSS SIM. Jadi kalau pas kalian buka, klik kanan, di sini ada beberapa file yang dapat kalian gunakan. Pertama kali yang kalian lakukan adalah cukup buka yang namanya langkah-langkah statistik Zahra. Ya, tinggal diklik, nanti kalau dibuka akan seperti ini. Ya, saya nggak sengaja bikin pakai slideshow biar gampang kontrolnya cepat seperti itu. Oke, langkah-langkah riset statistik nanti teman-teman baca sendiri. Misalnya apa? Ini akan berguna sekali ketika kalian belajar atau berguna banget ketika kalian akan membuat sebuah TKA. Atau kalau mau nanti agak serius, kalian bisa membantu di sebuah perusahaan, misalnya bergerak di bidang marketing, kalian bisa melakukan riset pasar, riset layak, dan sebagainya. Lanjut aja ceritanya. Ada sebuah studi kasus, seorang peneliti memiliki hasil kuesioner penelitian. Ya, dengan hasil, ini kalimatnya juga belum ya. Hasil kuesioner. Ya, seorang peneliti mengenai hasil kuesioner dengan data sebagai berikut. 1. Ada variabel independen, itu terdiri dari 4 indikator. Keduanya variabel dependen, 1 indikator. Nah, kemudian ternyata dari hasil mengirimkan kuesioner yang dari 66 populasi dijawab oleh hanya 49 orang saja. Oke, tugasnya adalah deskripsikan oleh kalian bagaimanakah hasil validitas dan reliabilitas. Reliabilitas dan pembahasan tadi ya di minggu sebelumnya. Kemudian studi kasus itu kalau digambarkan itu seperti ini. Ini variabel independen, ini variabel dependen. Ini variabel yang berdiri sendiri ya. Mungkin kalau digambarkan ini adalah X1, X2, X3, X4. Di sini menjadi satu indikator saja ya. Kalau ini 4, jadi di dalam misalnya kepuasan terhadap gaji itu ada lagi ya. Ada lagi indikator-indikator penjelas terhadap kepuasan terhadap gaji. Satu lagi kerja komisi, hubungan terdosen, hubungan terhadap atasan. Nah, tugas teman-teman adalah nanti mendeskripsikan validitas dan reliabilitasnya saja. Lanjut. Oke, udah tadi penjelasannya. Nah, kalau bicara uji kuesioner pasti harus ada validitas, reliabilitas. Nanti ada uji asumsi, ada uji regresi sederhana dan berkehendak. Di sini normally multi connected pedestrian. Kita ini hanya membahas yang ini saja. Ya, hanya bagian ini. Jadi tidak kemana-mana. Ya, save code-nya sebenarnya bisa nggak ya save code? Ini isi ya. Jadi hanya itu saja. Ya, mungkin biar kelihatan lebih beda. Hanya ini saja. Oke. Tadi udah uji validitas. Nah, uji validitas itu punya semacam aturan, yaitu gunakan namanya product moment person. Ya, ada 2 kriteria ya, teknik pengambilan keputusan atau mengambil sebuah kesimpulan. Jadi kadang mengambil kesimpulan itu jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Oh, kira-kira ini kalau di bahasa kita ya, anak-anak kita, oh ini suka sama gue, ternyata enggak gitu ya. Atau kita curiga orang ini sebagai penjahat, ternyata dalam prakteknya enggak, karena tidak valid ya, seperti itu. Nah, ada 2 teknik. Satu menggunakan Airtable ya, menggunakan ini Airtable. Ini bisa ya. Airtable ini deh. Satu lagi pakai nilai SIG. Oke, abaikan dengan kasus ini 0,2,8. Nah, dalam penggunaan Airtable tuh kayak kita ada semacam tekniknya, yaitu ada aturan namanya DF, degree of freedom, derajat kepercayaan sederhananya, atau derajat kebebasannya. N-N itu merupakan jumlah sampel dari tabel. Nah, kebetulan kenapa muncul angka sekian? Karena
Saya mau buka tabel, nanti nggak usah, jangan ini kesini dulu, tapi intinya ini cuma nanti kita lihat bolak-balik ya. Kemudian cara bacanya gimana? Jika R hitung lebih besar, R hitung adalah hasil hitung spesiesnya lebih tebal dari R tebal, maka dianggap valid. Definisi valid baca di video sebelumnya. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item soal atau item penelitian tersebut dianggap tidak valid. Seperti ini. Nanti ada aturan menggunakan R tabel, yang perlu dipahami. Oke, abaikan dulu terkait ini. Nanti atau kalian menggunakan nilai 6. Oke, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya kalian bisa gunakan ini. Sebenarnya bisa lihat nanti di SPSS, cuman saya coba tunjukin ke kalian. Masukkan semua indikator tersebut, kemudian nanti jangan lupa ada skor total. Ya. Teman-teman buka file Excel yang ini ya, dibuka, bukan di copy, dibuka, nanti akan terbuka seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Oke. Seperti ini. Kemudian di file Excel itu kalian jumlahkan terlebih dahulu. Ingat, kita mau menggunakan validitas ya. Jadi kalau kita mau menggunakan validitas, kamu harus jumlahkan terlebih dahulu. Ya, jumlahkan hasil angka. Jadi kalau ditanya, Pak, ini hasil angka apa ya? Ini adalah hasil persepsi orang atau sampel terhadap tadi pertanyaan kepuasan misalnya terhadap penggajian. Ini kalau dibuka misalnya double klik ya, di sini bisa kita lihat di sini. Saya merasa program vokasi UI sudah menaikkan gaji karyawan sesuai dengan standar berlaku. Nah, itu misalnya contohnya. Ya, jadi nanti kalau kalian nanti pakai buat bikin skripsi atau TK ya. 34 itu angka ya. Jadi persepsi bagaimana, misalnya gini, saya misalnya tidak suka itu adalah angkanya 1. Ya, atau sorry, sangat tidak suka itu angka 1, tidak suka angkanya 2, 3 itu suka, 4 itu sangat suka. Ya, jadi kalau ditanya itu, atau kata-kata bisa puas, setuju, tidak setuju, seperti itu. Ya, jadi angka 3 ini adalah merupakan hasil jawaban dari si responden, seperti itu ya. 3 dan seterusnya. Sudah, tugas kalian menjumlahkan ya angka-angka ini ke samping, ditotali dulu. Jadi dari Excel tendangin. Ingat, pertama aja uang. Lihat kalau ini. Nanti desain sedangkan penghasilan. Oke. Nanti sudah S, kamu klik insert. Nah, misalnya tulis aja total. Total gaji. Ya. Sehingga rumus-rumus ini tinggal kamu samakan ke sini. Jangan semuanya ya. Total mana ini? Saya senang sampai sorry tadi. Ini S ya, MS. Kemudian kalian taruh di sini. Gitu ya. Oke. Nanti kamu untuk supaya nggak bingung, sebaiknya dikuningkan sininya. Kemudian promosi. Oke, promosi. Ini udah nih kalau saya belum pekerjaan. Kemajuan berarti promosi. Kita lanjut lagi di adik. Ini misalnya di sini total promosi. Ya sama, dikuningkan saja. Nanti kalau benar kalian ini poin-poinnya apa saja ke sini. Tariknya jangan double klik ya. Coba kalau kita lihat double klik mau nggak ya? Kita lihat dulu ya. Kalau mau ya nggak apa-apa. Oh, tapi sampai ke bawah. Oke, nggak apa-apa. Atau nanti kalau kalian sudah benar akan ini poin-poinnya. Apa aja yang dihitung? Mungkin kalian bisa tandakan nanti di video ya. Sesudah S total gaji, jadi ada kolom S ya, ini ada rata tapi nggak terlalu diperlukan, tapi mau disiapkan silahkan pakai R SPSS.
kemudian apa namanya, kalian taruh di sini. Sebentar, ini tampaknya juga belum dikerjain ya. Tampaknya juga belum dikerjain tampaknya. Gaji, kepuasan responden, tampaknya saya salah. Kepuasan responden, kepuasan. Sebentar, tampaknya banyak saya. Kepuasan, kepuasan ini ternyata banyak. Itu saya udah ada. Nggak ulang lagi ya. Kok nggak nongol. Nah ini dia, satu ini udah siap. Jadi yang kalian lakukan di ke huruf kolom P, kemudian kalian boleh taruh angka seperti ini sebagai alat bantu. X1 ya, jadi tinggal X1 ini kamu tinggal drag aja sampai ada kata kunci di sini terakhir adalah saya merasa senang. Oke, ikutin aja lah. Ada T, U, kemudian ikutin ya. Kemudian nanti pojoknya ini X29. Sorry. Saya senang dengan kemajuan karir, atau nanti kolom AE, kolom AF. Lanjut, kemudian lanjutnya kolom AM, kolom AN. Ya. Jadi di sini rata-rata ya, rata-rata itu pakai average ini di sum. Lanjut, kemudian sama di kolom AV, kolom AW. Terakhir kalian gunakan di kolom, abaikan angka-angka yang di bawah, cukup tadi average ini dan total saja. Nah tadi nanti kalau ada teks-teks seperti ini kalian singkirkan, pindahkan ke paling ujung. Kalau nggak salah nanti ada pertanyaan yang sifatnya terbuka ya. Jadi angka-angka jadi dikumpulkan oleh kalian, yang angka-angkanya abaikan, keluarkan. Nanti kolom BH dan BI, BGHI ya. Betul, oke. Sesudah kalian jumlah dan rata-rata, kemudian lakukan oleh kalian buka SPSS. Berapapun versinya tidak mengapa. Ya, dia akan muncul seperti ini. Ya, open accessing data. Pilih oleh kalian, jangan oke kan hanya akan membuka data yang ada, pilih cancel. Ya. Ingat, di sini ada data view, ada variable view. Ya, silakan mana aja yang kalian lakukan, pengen gimana, apakah langsung data, itu bisa dua-duanya. Misalnya saya contohkan di sini, udah jadi aja. Ke sini saya akan taruh, kita coba apakah dia bisa ya. Kita copy ini, kalau nggak ada ya kita coba ya, ini namanya nyoba ya. Ctrl C, kemudian oleh kalian balik ke SPSS, lihat di variable view, bukan di data view dulu. Atas mau nggak ya, Ctrl V namanya. Oh dia ternyata tidak mau ya. Ya tidak mau kalau misalnya ini. Oke, tapi nggak apa, kita tuh intinya X1, X2 dan seterusnya gitu ya. Cuma saya lagi pengen coba apakah dia bisa lebih cepat untuk membagi ke bawahnya. Sebentar. Copy, saya taruh ini di sheet 1. Aduh, saya sheet. Saya transpose, saya copy, alt tab, Ctrl V, ya. Nah kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih cepat. Jadi kalau variable view di sini ada name, jadi indikator index itu kita ubah aja jadi X1, X2, X3 dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian nanti di sini tulis aja nih total. Oke.
Lihat saya lagi di benar kan? Oh, oke. Kamu lagi gaji gitu ya, jadi dia nggak mau. Kemudian data view, balik lagi ke sini, dia udah muncul X1 X2 sampai total gaji. Kalian balik lagi ke Excel, ke sini form transfer ya. Oke, ingat hanya dari X1 sampai ini. Copy. Kalau ini aslinya kan ngetik satu-satu ya, enggak, angka-angka di bawahnya enggak kan? 331, dan ini jangan Ctrl C, Alt Tab. Ingat naruhnya di data view. Lihat ini ada judul-judul di atas. Kemudian oleh kalian pilih aja Ctrl V, mau nggak? Nah, dapat ya. Nah, tadi salahnya total gaji juga belum dimasukkan ya. Salah saya. Masukkan dulu. Hati-hati ya, salah hati-hati dalam mengcopy karena nanti bisa makna yang berbeda. Jumlah gaji ini saya tutup dulu nih supaya nggak muncul dua kali. Pilih yang ini. Ya. Kepuasan responden yang udah ambil, ingat hati-hati ambilnya dari atas ya, ambilnya dari atas. Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V. Seperti itu. Kemudian lanjut ke var 1, var 2. Ratanya nggak usah ya, tidak usah dilakukan oleh kalian, yang rata tidak perlu maksudnya. Copy semua ini, Ctrl C, saya taruh supaya dia mau ngopi di bawah supaya saya nggak ngetik lagi ya. Ini pilih Ctrl C, Alt Tab, pilih variable view, taruh di sini, Ctrl V, nanti taruh lagi di sini total promosi. Oke, jadi ketika ini kamu harus jumlahkan yang satunya, jadi yang satunya penjumlahan dari, jadi total promosi, total gaji, ini penjumlahan terus sampai terus. Oke, jadi kita teman-teman pastikan mungkin ketika mau mengcopy, jadi buat dulu mungkin sheetnya seperti ini ya. Jadi pas tadi misalnya saya Ctrl Z, pas saya copy paste, pilih ini ya, jangan begini, kalau begini akan begini ya, pilihnya transpose buat ini. Nah, kenapa? Karena nanti pas ketika kita mau copy, Ctrl C ke SPSS nya, lihat jangan lupa kalian ke sini dulu nih ke variable view ya, Ctrl V, nanti dapat, jangan lupa di bawahnya nanti setiap ada ini ada total ya. Total itu merupakan penjumlahan. Jadi total, kalau ketemu istilah total itu, misal total terakhir ini jumlah kinerja, ini merupakan penjumlahan dari samping-sampingnya ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau ditanya mungkin gambarannya tadi di sini ada ya seperti ini ya. Sini ada 10 G1 atau BG, terakhirnya itu sekali lagi saya ulangin, di sini ada BH, BI, BH ya, kita pakai karena saya ada rata-rata biar kamu nggak bingung. Kemudian AV sekali lagi, kolom AV dan AW ini data hitungan, AM dan AN. Kemudian sekali lagi terakhir itu promosi AE, AF, dan sebelumnya huruf T kalau saya tidak salah, T dan U. Oke, terus udah kan, udah jadi. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah teman-teman udah masuk ya, tadi pastikan datanya sudah terisi semua. Jadi kalau pas tadi variable view, terus di sini sebenarnya ada tipe-tipe, saya nggak mau terlalu dalam dulu ya. Di sini sebenarnya ada tipe, ada nama rig ya, jadi kita bisa ubah-ubah seperti itu. Bisa jadi bukan angka, koma, dot, date, bisa jadi tanggal, custom currency, string itu biasanya mungkin nama-nama. Jadi kita masukkan misalnya pendidikan, SMP, SMA, dan sebagainya. Ya, nanti ini ada belajar lagi nih tentang ini align lebih kiri kanan. Di sini ada ukuran dari statistik, apakah datanya seperti skala, ordinal, dan nominal seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada tekniknya ya, diterangin nih. Jadi kalau itu nggak usah bingung di apa,
Video ada di sini, ada, tinggal dilihat aja. Apa yang kamu lakukan? Uji validitas, pertama kan kita pasti menguji satu-satu. Ingat tadi kan kita punya 4 variabel dependen, independen, dan 1 variabel dependen, seperti itu. Langkahnya tinggal kamu pilih di sini, namanya ada analyze, kemudian kamu pilih ini ada namanya bivariate, ya. Kemudian kamu masukkan ini sini, kemudian kamu shift sampai total gaji. Ya, nanti udah punya. Terus cukup persen, terus kita pilih total, bukan ini statistik sih ya, tapi gambarannya pojok kiri, pojok kanan. Jadi kalau mau ngomong tentang sederhana gini, manusia itu secara defaultnya adalah baik. Tapi nanti ada di ekstrim kiri dan kanan ada yang jahat banget, ada yang sangat apa ya istilahnya, baik banget seperti itu. Ingat total gaji. Ya ingat satu-satu aja dulu. Tadi kan ada 10 total gaji. Oke. Ya, masukkan total, pilih persen, kemudian kita tinggal pilih. Ini ada ya, jadi petunjuk-petunjuknya ada di sini. Jadi kalau misalnya video bingung, pelan-pelan aja dari sini. Jangan terkecoh hasil ngerinya. Tidak sama ya, karena contohnya dari tabel yang berbeda. Jadi skor tadi kalau lihat teman-teman di sini 7 jangan bingung karena kan kita punya item terkait variabel independennya ada 10. Persen, total, kemudian kita pilih OK. Nah, ya seperti itu. Ini hasil-hasilnya. Oke, kemudian apa yang kita cek ya tadi berapa variabel jumlah responden kita seperti itu harus bisa tahu. Nah ini kalau ditanya hasil validitasnya mana, ini contohnya 076, 078, 07 ya. Terus oleh kalian bisa ini di copy, misalnya saya ada Word, saya Ctrl N, Ctrl V. Nah, hasilnya bisa jadi di copy ya. Pak, terus gimana Pak cara nulisnya? Nah, nanti pas waktu nulisnya ditulis ulang persis seperti ini. Nah, saya lihat ini ya. Tahu valid atau enggak dari mana? Dari angka-angka ini. Jadi nanti teman-teman yang lakukan adalah misalnya tadi di kertas kosong bikin sebuah tabel. Sort tiga sini ya. Namanya apa nih misalnya? Ini ke teman-teman. Sebenarnya ini yang hasil ya. X1 ya, saya copy aja sini ya. Ini X1 ini saya ambil deh. Atau tadi ngambil X boleh. Ctrl C, pindahkan ke sini. Ya, oleh kalian tinggal dipindahkan ke sini. Ya, tinggal teman-teman tuliskan di sini ya. Apakah nanti menjadi valid atau enggak valid. Seperti itu. Jadi nanti oleh kalian dikumpulkan ke scale. Ini panjang kok, ya, nggak usah khawatir, bisa sehari 24 jam ya. Buat seperti ini. Ya, jadi X1 sampai X10 angkanya berapa? Valid. Nah, pertanyaannya yang terpenting itu kita tahu valid atau enggak dari mana sih? Ya, maka buka oleh kalian filenya adalah di sini, pakai gunakan Airtable. Ya, saya buka dari sini aja. Airtable, kamu buka. Cara bacanya gimana? Nah, namanya Airtable.
degree of freedom tuh derajat kebebasan, mungkin maksudnya terkait dengan variable dependennya ya. Ini kenapa nih? Maklum nih kalau ini mikir ya, karena nutup ya. Koordinasi desain cara bacanya Pak Junaidi pakai oke. Nah, ini ada 1 sampai N itu merupakan jumlah, N itu adalah jumlah, cari bacanya adalah N itu merupakan jumlah sampel ya, atau responden yang mengisi dikurangi 2. Misalnya basis data di sini kita ketahui di SPSS yang kita lihat dulu ya. Kita lihat di data, sorry pakai Excel aja sih, benar. Pakai Excel di sini jumlah responden dikurangin 2 bar itu ada sekitar 50 ya, 50 kurangin 2 ada 48 ya. Jadi diketahui N-nya, N di kita itu ada 48 ya. N menunjukkan jumlah sabel ya, 48 jadi cara bacanya di sini ya, 48 dikurangi 2 sama dengan 26. Sini warna merah, angkanya 0,8. Benar atau tidak? Kita cek. Kita cari di sini 46. Ingat ini uji 2 arah, 1 arah, kita pilih yang uji 2 arah yang tingkat ekspansinya 5%. Cari aja langsung ke angka 46 ya, ini ya 0,2,845. kita lihat apakah sama hasil pencarian kita tadi ya, di Ctrl V. Yes, sama. Nanti hasil ini kemudian teman-teman bandingkan ya, jadi kita cukup menggunakan tabel, kita bandingkan. Kalau ini kan namanya ini Airtable gitu ya, dibandingin kira-kira angkanya R hitung itu mana yang masuk R hitung. R hitung itu adalah outputnya, ini namanya R hitung. Coba kita lihat, ini lebih gede nggak, lebih besar nggak, lebih besar ya. Yang bawahnya jangan dihitung ya, lebih besar dari Airtable, maka dia kita nyatakan valid. Oke, kita coba yang kedua. Keduanya gimana? Kita sama tadi ke analyze, correlate, bivariate, dia akan muncul yang tadi, tapi kita balikin dulu, jangan didiemin ya karena nanti bingungin. Balikin kedua sampai total kan, sama kayak tadi persen total, kemudian pilih oke. Akan muncul seperti ini, valid ya, sama angkanya berubah ya, sama kan ya, ada 9 item target total promosi tadi 0,28. kita lihat tadi nggak valid nggak ya, semuanya valid. Terakhir tentang variabilitas, karena tanggung ini panjang banget ya, emang pusing ya statistik. Reliable itu sama satu-satu sebetulnya. Oke, ini tadi validitas teman-teman. Oke, degree of freedom syaratnya kalau kita baca buku di Wirama ini mesti di atas 0,6. Semua metodenya sama ya kayak tadi, pakai Airtable juga. Lomba alpha, caranya gimana? Pilihnya ke sini ya. Sebentar, saya kok tukar ya, sang banyak kayak analyze scale ya. Pilihnya namanya analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis ya. Kalau di reliable analysis jangan memasukkan total gaji ini, jangan. Dari sini kamu tinggal shiftkan saja
kemudian kita lihat apakah perlu kita isi. Sebenarnya udah cukup sih, langsung juga nggak apa-apa. Skill affected deleted, sudah saya cek apakah terjadi kesalahan. Oke, petunjuknya udah cukup jelas oleh kalian. Kemudian statistik, scale if item deleted, kemudian pilih oke, kemudian pilih oke. Oke, udah muncul reliabilitas 97. Nah, Romba Alpha tuh ini ya, sama kayak tadi satu demi satu ya, yang promosi sendiri, gaji sendiri, kemudian gaji sendiri, promosi sendiri, dan seterusnya ya, sampai ada 3, 5 atau. Nah, gimana hasilnya? Hasilnya kalau kalian bekerja benar akan seperti ini ya. Ini promosi, kamu wajib tuliskan seperti ini ya. Bikin tabel seperti ini, kumpulin gitu. Ya. Ya, ini kalau teman kerja hasilnya seperti ini. Kepuasan terhadap atasan 314, indikator kinerja valid seperti ini. Yang terakhir ini ya, jadi lipat. Oke, demikian nih pembahasan terkait validitas reliabilitas, cukup panjang ya. Bikin pusing ya teman-teman ya. Terima kasih.